Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM saya 210300201, prodi saya S1 Manajemen. Nah, di sini pada pagi yang cerah ini saya akan mempresentasikan sekilas tentang internet. Oke, next. Nah, di presentasi yang saya jelaskan ini ada poin-poin yang akan saya paparkan, itu yang saya akan presentasikan. Ada 4 poin. Nah, yang pertama yaitu sejarah lahir internet. Nah, yang poin kedua, perkembangan internet di dunia dan di Indonesia. Yang ketiga, aspek poin dari sebuah internet. Nah, yang terakhir, manfaat nyata internet pada era saat ini. Oke, next. Nah, next. Sejarah lahirnya internet. Nah, sudah pasti ya kalian tahu ya sejarahnya. Sejarah internet itu pada tahun 1963 ketika Rand Corporation atau suatu organisasi pengendali perang dingin Amerika Serikat yang saat itu menghadapi masalah yang rumit. Itu bagaimana Amerika Serikat tetap dapat berkomunikasi secara lancar jika sedang terjadi perang nuklir dan dalam kondisi saat perang sudah usai. Amerika Serikat sendiri pun menggunakan solusi masalah ini dengan menciptakan sebuah jaringan yang menghubungkan semua tempat sarana strategis di seluruh Amerika Serikat dan tempat memberikan request for proposal atau yang disebut RFP kepada University of California Los Angeles. Nah, beberapa yang terlibat diantaranya itu Vernon CRF dan Stephen Graham, John Postel dan Robert Braden. Oke, next yang kedua. Nah, pada tahun 1964 dikeluarkan proposal Rand yang intinya mengatakan bahwa jaringan yang dibentuk tidak terpusat pada suatu tempat dan tetap berfungsi sekalipun dalam keadaan hancur. Nah, ide ini pun diilhami oleh teknologi yang memungkinkan dapat mengirimkan pesan dari tempat asal ke tujuan dengan cara memecah pesan tersebut menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut paket pada saat dikirim dan kembali disusun seperti semula. Nah, diterima oleh dia. Teknologi pun dikenal sebagai packet switching network. Next yang kedua. Nah, yang poin kedua itu perkembangan internet di Indonesia. Nah, di sini pun ada perkembangan internet di Indonesia, yaitu yang pertama kali didirikan pada tahun 1969 oleh proyek ARPA atau agensi yang bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Nah, dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuan awalnya adalah untuk mendirikan ARPANET untuk keperluan militer ya. Data yang boleh diperkenalkan pun banyak, itu seperti DNS Domain Name System, sebuah sistem yang memiliki fungsi menetapkan nama domain secara seragam pada tahun 1986. Semakin banyak komputer yang terhubung setiap tahun ke tahun ya. Pada 1990 tim Berners-Lee menemukan World Wide Web yang disingkat dengan WWW ya, yang dapat digunakan masyarakat umum untuk menjadi situs web. Nah, perkembangan ini pun semakin cepat ya pada tahun ke tahun tuh. Pada tahun ke tahun pun sudah dekat ya, sudah cepat ya, katanya. Apa tuh? Semakin banyak ya aplikasi mempromosikan aktivitas digital ya, yang itu seperti situs web ya, misalkan ya aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan aplikasi belanja online seperti Tokopedia dan Shopee dan masih banyak lainnya ya. Oke, next yang ketiga. Nah, di sini ada poin yang kedua ya, perkembangan internet di Indonesia. Oke. Perkembangan internet di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Juni 1988 ya. Pada tanggal tersebut ya, berdasarkan catatan West Arin dan Ethnic, internet protokol pertama di Indonesia telah didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Nah, Indonesia pun mulai bereksperimen dengan internet pada tahun 1992 oleh sejumlah orang yang tergabung dalam jaringan paguyuban ya. Meskipun ya pada tahun 1994 terciptalah Indonet yang didirikan ya pada sebagai ISP atau komersial pertama di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa ISP kemudian diciptakan seperti RedNet ya pada tahun 1995
jaringan Wasantara pada tahun 1996, Indosatnet pada tahun 1996, dan Telkomnet pada tahun 1998 ya. Mulasnya penggunaan internet ini di Indonesia dibantu oleh Ubiquiti ya, oleh warnet ya pada tahun 1996 ya. Kayak sudah jelas ya kalian ya, sudah tahu ya, seperti warnet gitu kan, itu kan dibentuk ya, itu namanya Ubiquiti ya. Oke, hal ini ya memungkinkan orang Indonesia tanpa komputer untuk lebih mudah menyewa komputer dengan akses ke internet dengan biaya per jam. Nah, seiring kalau kita sering di warnet itu ya, kalau kita mau pengen menggunakan internet ya, pasti kan kita harus bayar gitu ya. Nah, itu sudah ketentuan. Nah, sejarah singkat perkembangan internet di dunia pun di Indonesia itu perkembangan teknologi semakin pesat ya. Kita hanya perlu bisa memanfaatkannya untuk hal yang bermanfaat ya. Kita bisa mencari informasi tentang apa gitu ya, pokoknya gitulah. Oke, next yang ketiga. Nah, di sini pun ada poin yang ketiga, yaitu aspek poin dalam dunia internet. Nah, yang pertama yaitu alamat dan domain internet. Nah, apa itu sih domain? Nah, domain yang digunakan untuk mengidentifikasi komputer tertentu di mana pengguna memiliki alamat email di internet. Nah, yang di paling kanan itu ya. Nah, di sini ada ya. Di sini nih. Oke. Di area yang paling penting di contoh organisasi email. Nah, di sini pun ada contoh-contoh domain ya yang terkenal ya, didasarkan oleh organisasi seperti .com untuk organisasi, edu atau eds untuk organisasi pendidikan, GOF atau organisasi pemerintah, mail untuk organisasi militer, net untuk organisasi pendidikan, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, di sini pun ada informasi pribadi atau kelompok negara yang diantaranya itu CA untuk Kanada, FR untuk Prancis, JP untuk Jepang, NL untuk Belanda, PH untuk Thailand, UK untuk Inggris, ID untuk Indonesia. Nah, itu pun kode-kode ini. Nah, disebut ada markup language atau yang disebut bahasa markup adalah jalan menuju dunia World Wide Web. Nah, bahasa ini di sekumpulan pemerintah yang memberitahu browser untuk menampilkan dan mengelola dokumen web. Nah, instruksi ini dikenal sebagai signaling atau signaling diintegrasikan ke dalam materi sumber yang menggunakan situs web itu sendiri. Nah, oke, next ya. Nah, di poin yang keempat, manfaat. Ya, poin yang terakhir, manfaat jaringan di internet di Indonesia. Oke. Nah, sudah kalian tahu ya manfaat internet itu. Banyak sekali manfaat internet yang sudah seperti efisiensi dalam pekerjaan, efisiensi dalam mencari informasi, dan masih banyak lagi. Nah, kalau dalam efisiensi pekerjaan, sebagaimana kita ketahui bersama, pemberdayaan internet di Indonesia dalam bidang pekerjaan sangat membantu ya, atau sangat efisiensi dalam waktu, dalam manajemen waktu gitu. Misalkan GoFo atau emergency dan lain-lain dan sebagainya banyak. Nah, yang kedua itu pemberdayaan dalam jaringan. Nah, semenjak wabah COVID-19 mewabah di Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan ya, membuat pemerintah mau tidak mau melakukan sistem pendidikan daring. Itu ya yang direalisasikan guna mencegah macetnya pendidikan itu. Nah, di sini pun ada pertahanan dan keamanan negara, dan tidak kita pungkiri pula ya. Nah, bahwasannya pemerintah Indonesia memberdayakan internet sebagai keamanan negara ya. Sudah mendistribusikan terhadap instansi-instansi di bawah naungan Kemham atau yang disebut Kementerian Pertahanan. Nah, yang kedua, media arsip administrasi negara. Nah, pemerintah juga menggunakan internet sebagai media arsip. Sudah jelas ya, media arsip misalnya. Hal ini membuktikan bahwasanya internet bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan sebagai kebutuhan. Nah, sudah kita tahu ya, internet itu sangat fleksibel sekali ya dalam mencari informasi ataupun berita-berita gitu. Nah, di sini yang ketiga, media informasi dan bidang penerangan informasi ya. Pemerintah juga memberdayakan internet sesuai dengan adaptif era saat ini sebagai media penghubung dan pencari informasi antara badan pemerintah dengan masyarakat ya. Begitupun sebaliknya ya. Nah, yang keempat, menunjang infrastruktur pelayanan masyarakat. Nah, guna membantu negara dalam pekerjaannya, pemerintah juga menggunakan jaringan internet sebagai media membantu pekerjaan agar lebih hemat tenaga, biaya, dan waktu. Nah, seperti pelayanan pajak online, cetak KK, KTP,
kartu keluarga putar atau semacamnya, dan lain-lain masih banyak lagi lah. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan ya. Apabila ada tutur kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.